Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Baik ikhwah fillah, mari sama-sama kita mengenal huruf alif, di mana memang banyak sekali yang menerangkan tentang alif, dan sudah banyak kita temukan bagaimana orang menerangkan alif. Dan memang pada dasarnya alif ini jika diterangkan itu sangat luas, dan hanya saja memang manusia diberikan pengetahuan sedikit. Baik, untuk alif sendiri memang dimana alif bahwasanya di sini ya, makna alif sendiri yaitu Allah ya, Ahmad ya. Jadi alif ini sendiri sebenarnya Ahmad, kemudian Ana ya. Dalam alif filsafat, seorang filsafat mengatakan bahwasanya alif itu adalah simbol Allah dan Ana dan saya. Yang dimaksud adalah bahwasanya di mana di dalam diri manusia ya tersingkap huruf alif ya, di mana memang alif itu ya berasal dari Ahmad yang berada di dalam diri manusia, kemudian ana anas yaitu yang sudah menjadi manusia ya. Jadi sebelum adanya manusia yang ada hanya Ahmad, yaitu Allah. Nah, inilah alif ya, dimana yang kita kenal sebagai simbol Allah, Ahmad, maknanya Ahmad, dan simbol ana ya. Jadi orang filsafat mengatakan simbol itu sebagai untuk memahami makna dari bahasa itu sendiri ya. Pada dasarnya bisa diartikan bahwasanya alif itu sendiri adalah Ahmad dan ana yang melingkupi manusia ya di sini ya, yang sudah menjadi manusia ya, sementara sebelum adanya manusia adalah Ahmad ya. Baik, kemudian ya banyak sekali yang menerangkan tentang lam dan mim ya. Ya, ini kita jeda sejenak tentang alif, kemudian alam sendiri malaikat, dan mim Muhammad. Nah, jadi alif lam mim ini ketika banyak dipermasalahkan atau dipertanyakan tentang artinya itu sendiri, memang ada beragam pendapat dan definisi di mana memang alif lam sendiri ini dikatakan ayatul mutasyabihat, di mana memang artinya hanya Allah saja yang tahu. Sementara ada juga ulama yang mendefinisikan bahwasanya memang diketahui tentang makna itu sendiri alif lam, dan termasuk dari ayatul muhkamat dari alif lam itu sendiri. Baik, di mana memang lam itu adalah malaikat dan mimnya itu Muhammad. Jadi alif lam mim itu meliputi Allah, malaikat, dan Muhammad, kemudian kembali ke nas ya. Jadi alif lam itu ya Allah, lam, mim yang berada pada diri manusia ya. Allah, malaikat, Muhammad, manusia. Kemudian kenapa sih padahal sudah lengkap ini tapi masih saja manusia membangkang? Nah, kemudian Allah mengirim iblis pada diri manusia itu sendiri untuk menguatkan keimanan atau tauhidnya agar mantap keyakinannya pada alif ini sendiri, pada Ahmad ini sendiri. Oleh sebab itulah yang perlu kita pahami dan kita maknai bahwasanya apa yang ada di dalam diri manusia itu ya semuanya sudah lengkap ya. Karena kenapa? Ya dari sisi lain bahwasanya alif, pengertian alif itu sendiri adalah alam, di mana memang ketika kita memahami bahwasanya alam itu sendiri ya, alam itu sendiri ya tercipta karena adanya Ahmad.
Ya, karena alam itu sendiri tercipta adanya Ahmad, di mana memang Ahmad itulah yang yang ada pada diri semua makhluk. Karena Ahmad ini adalah kholik, tidak adanya sesuatu karena adanya Ahmad. Nah, itulah alif. Ya, jadi memang sangat luas diterangkan. Jika kita ya jika kita maknai bahwasanya katakanlah di sini manusia itu sendiri tangan, kemudian kaki. Nah, alif berada pada diri sini ya. Dimana memang jika kita ini misalnya bumi. Nah, ini tidak akan bisa diri kokoh tanpa adanya alif. Ya, tanpa adanya alif ini. Nah, begitulah. Makanya manusia ada yang nggak punya kaki tapi masih punya badan, ada yang tidak punya tangan tapi masih punya badan. Nah, itulah kenapa di dalam dada atau badan ini sendiri makanya ada. Nah, disitulah alif. Nah, tapi ada manusia yang dimana memang dia bersekutu oleh jin sehingga dia menjadi layak, yang ada hanyalah palanya doang. Itu kalau orang Lombok atau Bali dia tahu. Nah, itu dan itu hilang dari alifnya itu sendiri karena dia sudah menjadi bagian dari setan itu sendiri. Baik, kita kembali ke alif, bahwasanya memang alif ya, jika kita kenal maknanya secara lebih dalam. Nah, bahwasanya di sini alif ini adalah meliputi alam ya. Alam, dimana memang unsur alam ya, ini kalau kita bicara unsur sudah jelas bahwasanya ada api, air, tanah ya, udara. Nah, keempat unsur ini ya, keempat unsur ini berada di alif ini sendiri ya. Ini adalah api, air, tanah, udaranya, ini semua adalah bagian dari alam, di mana alam itu menyatu kepada dalam diri manusia. Nah, apa? Yaitu api. Manusia memiliki amarah di sini. Air, manusia memang membutuhkan air, tidak bisa hidup tanpa air. Kemudian tanah, manusia berasal dari tanah. Kemudian udara, manusia membutuhkan nafas untuk membutuhkan udara untuk bernafas. Nah, udara untuk bernafas. Nah, disinilah maknanya bahwasanya sebenarnya jika manusia ini sudah mengenal jati dirinya, maka tidak ada halangan ataupun rintangan bagi manusia itu sendiri untuk menjalani hidup itu sendiri ya. Karena apa? Dia sudah memahami unsur tentang dirinya dan dia akan memahami tentang unsur penciptaan alam itu sendiri. Nah, inilah sedikit ya kita terangkan tentang alif dari yang sebenarnya saya tidak ketahui dan secara spontan, dan memang saya coba cek apakah kebenarannya ada, dan memang ada gitu. Dan memang tentunya kita juga memiliki dasar untuk menguatkannya, yaitu kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis itu sendiri ya. Baik, mudah-mudahan penjelasan yang sangat singkat ini bisa dipahami, dan jika ada kesempatan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan bagaimana tentang makna alif itu yang sangat luas, dan tentunya jika diterangkan sampai bertahun-tahun pun tidak akan cukup waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.